بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita ini marilah kita awali dengan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufiknya sehingga pada saat ini kita saling sama-sama menasihati dalam kesabaran, dan mudah-mudahan kita saling selalu menasihati dalam ketaatan. Kajian agama ini ataupun kajian terkait dengan masalah agama ini sangat penting sekali kedudukannya di dalam Islam. Sebab kita mengkaji agama ini adalah sebagai salah satu manifestasi, salah satu bentuk ataupun wujud real bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diri kita. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya ataupun orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman baginya terhadap agama ini. Hal yang bisa kita simpulkan adalah, jadi salah satu standar untuk mengukur sebagai sebuah barometer bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita adalah yaitu dengan bagaimana sikap kita terhadap agama ini. Mudah-mudahan semangat kita di dalam mengkaji agama ini sebagai salah satu pertanda bagi diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diri kita. Di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad ala syart asy-syaikhain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'madahu." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memakai hamba tersebut, memanfaatkan hamba tersebut, memproyeksikan hamba tersebut
Sehingga para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan hamba tersebut ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik bagi dirinya, kemudahan bagi dirinya untuk beramal soleh, melakukan amal soleh sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemputnya ataupun sebelum kematian menjemputnya. Tidak ada kebaikan yang salah satu kebaikan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mengkaji ataupun belajar tentang agama Allah Subhanahu, belajar tentang ajaran agama ini ataupun mempelajari tentang tuntunan agama ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitan itulah, maka pada kesempatan hari ini kita insya-Allah ataupun kita memulai kajian ini insya-Allah dalam kaitan dengan pembahasan masalah fiqhiyah. Dan kitab yang kemungkinan kita akan selanjutnya pakai ataupun yang akan kita baca sama-sama dan akan kita diskusikan secara bersama adalah kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqh fid Din, karangan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Beliau adalah salah seorang ulama di Saudi Arabia yang wafat sekitar tahun 1376 Hijriah. Para pemirsa yang budiman, dalam kaitan pembahasan fikih ini, insya Allah bagi siapapun para pemirsa yang memiliki kitabnya, yaitu Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqh fid Din, silahkan untuk membuka halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Di sini muallif rahimahullah memulai kitabnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah, kita memuji hanya kepada Allah, kita memohon ampunan hanya kepada Allah, dan kita memohon pertolongan serta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertaubat kepada Allah. Kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan diri kami dan kejahatan perilaku kami. Barang siapa yang man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk bagi dirinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya, rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, fahadha kitabun mukhtasarun fil fiqh. Muallif di sini mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah kitab ringkasan, intisari
dalam pembahasan yang berkenaan dengan al-fiqh. Jama'tu fihi bainal masaili wad dalail. Di mana metode penulisanku dalam menyusun kitab ini adalah aku mengumpulkan di dalam kitab ini antara permasalahan, mengumpulkan di dalamnya berbagai macam permasalahan yang disandingkan dengan dalil-dalilnya. Waqtasartu fihi ala ahammil umur. Dan aku membatasi pembahasan di dalam kitab ini pada perkara-perkara yang sangat penting. Jadi ini adalah metode daripada penulisan muallif, metode daripada penulisan kitab ini. Wa a'zamuha naf'an. Waqtasartu fihi ala ahammil umur wa a'zamiha naf'an. Li shiddati ad-darurati ila hadzal mawdu'. Jadi aku membatasi di dalam kitab ini, penulisanku di dalam kitab ini membatasi pada hal-hal yang sangat penting, yang urgent, dan memiliki manfaat yang sangat besar. Karena li shiddati ad-darurati ila hadzal mawdu'. Karena sangat dibutuhkan sekali. Karena posisi permasalahan tersebut yang sangat dibutuhkan sekali. Wa katsiran ma aqtasiru 'ala an-nass idza kana al-hukmu fihi wadihan. Dan dalam banyak hal aku biasanya membatasi permasalahan itu, dan dalam banyak hal biasanya saya hanya membatasi dengan menyebutkan nas. Menyebutkan nas dalil saja. Kalau andai kata permasalahannya sudah jelas. Lisuhulati hifdhihi wa fahmihi 'ala al-mubtadi'in. Dalam rangka apa ataupun apa gunanya hal tersebut dilakukan oleh penulis untuk mempermudah penghafalan ataupun pemahaman bagi para pemula di dalam pengkajian kitab permasalahan fikih. Li'anna al-ilma ma'rifatul haq bidalilih. Karena ilmu itu adalah al-ilm ma'rifatul haq bidalilih. Di sini penulis menegaskan tentang bahwasan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah dalam kaitan dengan agama, ilmu itu adalah ma'rifatul haq bidalilih. Mengetahui kebenaran itu yang didasarkan kepada dalilnya. Para pemirsa yang budiman, apa yang telah kita baca sebelumnya adalah penjelasan tentang metode penulisan yang dilakukan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam penyusunan kitab fikih ini. Hal yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, penulis hanya membatasi permasalahan pada hal-hal ataupun pada perkara-perkara yang penting, yang memiliki kebermanfaatan yang besar. Kemudian, karena apa? Kebermanfaatan yang besar yang diukur dari permasalahan yang besar tersebut disebabkan karena betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Tentu selain itu adalah permasalahan tidak sekedar tentu selain itu adalah permasalahan juga dilandaskan ataupun didasarkan kepada dalil, baik itu dari dalil daripada Al-Quran ataupun dalil dari As-Sunnah. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan pembahasan kita
bahwasanya di sini muallif ataupun penulis melanjutkan tentang definisi daripada fiqih. Di dalam muqaddimah ini, muallif menyebutkan tentang definisi fikih, perspektif Syekh Nasir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah biadillatiha minal kitab was sunnati wal ijma' wal qiyas as-sahih. Definisi yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang al-fiqh adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah biadillatiha minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Artinya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah biadillatiha minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya permasalahan-permasalahan yang cabang permasalahan, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya cabang, bukan permasalahan-permasalahan sifatnya prinsip ataupun yang usul. Biadillatiha minal kitab, yang didasarkan kepada dalilnya, dalil yang bersumber daripada Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, was sunnah, dan ijma' serta qiyas as-sahih, yaitu qiyas yang benar. Jadi yang dimaksud dengan al-fiqh menurut penafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah yaitu mengetahui hukum-hukum syara'. Hukum-hukum syara' yang bersifat far'iyah, yaitu hukum-hukum syara' yang cabang. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya cabang. Di mana permasalahan tersebut, saya ulangi sekali lagi, dalam definisi ini disebutkan oleh al-muallif, definisi fiqh oleh al-muallif mengatakan, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya cabang, yang didasarkan kepada Alkitab, yaitu Al-Quran, dan sunnah, ijma' dan qiyas yang benar. Al-qiyas as-sahih, yaitu qiyas yang benar. Oleh karenanya, kalau kita lihat dari penjelasan muallif tentang definisi fikih, maka sumber daripada fikih itu adalah sumber yang disepakati. Sumber yang disepakati sebagai sumber fikih adalah, yaitu pertama adalah Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnatun Nabi SAW. Yang ketiga adalah ijma' ulama'il ummah. Kemudian yang keempat adalah al-qiyasus sahih, yaitu qiyas yang benar. Wa aqtasiru 'ala al-adillatil masyhurah. Di sini lagi penjelasan tentang metode penulisan daripada kitab ini. Wa aqtasiru 'ala al-adillatil masyhurah. Dan aku hanya membatasi kepada dalil-dalil yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, yang sudah dikenal. Khaufan minat tatwil. Ya, karena untuk menghindari, karena aku khawatir nanti pembahasannya menjadi membias ataupun melebar. Wa idza kana al-mas'alatu khilafiyah iqtasartu 'ala al-qawl alladhi tarajjaha 'indi tab'an lil adillati syar'iyyah. Dan apabila dalam satu permasalahan itu ada khilafiyah,
terdapat perbedaan pandangan ulama dalam satu kasus ataupun dalam satu permasalahan, maka aku akan membatasi pada pendapat yang menurut aku adalah, yang menurut saya, maka saya akan membatasi pada pendapat yang menurut saya lebih kuat. Taba'an lil adillah. Tentu mengikuti dalil. Tentu dengan dasar mengikuti dalil. Maksudnya adalah bahwasanya kalau terjadi khilafiyah di dalam sebuah kasus, maka sikap yang diambil oleh penulis di sini adalah akan mengikuti pendapat yang lebih kuat berdasarkan muallif, berdasarkan subjektivitas ataupun berdasarkan kesimpulan yang disimpulkan oleh, berdasarkan kesimpulan subjektivitas daripada penulis. Taba'an lil adillati syariah, dan tentu pendapatnya tersebut didasarkan kepada dalil-dalil syariah. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan sedikit tentang pembahasan kita dalam kaitan fikih ini. Di sini kemudian muallif melanjutkan al-ahkam khamsatun. Ini kaitan dengan hukum-hukum fikih. Muallif mengatakan al-ahkamu khamsatun. Hukum-hukum fikih itu dibagi menjadi 5. Hukum-hukum yang dikaitkan dengan hukum fikih itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-wajib. Wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Yang pertama adalah al-wajib, yaitu wajib. Apa arti wajib? Ma usiba fa'iluhu, yaitu sebuah perbuatan yang mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya dan diberikan dosa ataupun diberikan sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Yang kedua, al-haram didduh, yaitu haram itu adalah lawan daripada wajib. Lawan daripada wajib. Artinya adalah yaitu wahwa ma uqiba fa'iluhu ma uqiba fa'iluhu wa usiba tarikuhu, yaitu adalah perbuatan yang apabila dilakukan maka dia akan mendapatkan sanksi. Dan kalau ditinggalkan, maka dia akan diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Yang ketiga, wal makruh ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Yang ketiga adalah makruh, yaitu sebuah perbuatan yang mendatangkan pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak diberikan sanksi bagi orang yang mengerjakannya. Yang keempat adalah al-masnun, yaitu al-masnun yang sunnah. Didduh, artinya lawan daripada makruh, yaitu ma usiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu, yaitu diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak diberikan sanksi dosa bagi orang yang meninggalkannya. Wal mubah wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Dan al mubah itu adalah sebuah perbuatan yang apabila dikerjakan ataupun ditinggalkan
maka dia tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Dia sama sekali tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Yang dapat kita simpulkan adalah bahwasanya dalam kaitan dengan fikih, itu hukum itu ada 5. Yang pertama adalah al-wajib, yang kedua al-haram, yang ketiga al-makruh, yang keempat al-masnun, dan yang kelima adalah al-mubah. Wa yajib 'alal mukallaf an yata'allama minhu kull ma yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Di sini muallif mengatakan dan diwajibkan. Muallif mengatakan dan diwajibkan bagi orang yang sudah mukallaf untuk mempelajari hukum-hukum tersebut. Mempelajari hukum-hukum tersebut. Mempelajari dari agama ini. Dan diwajibkan bagi orang yang mukallaf untuk mempelajari agama ini. Terutama terkait dengan segala permasalahan yang dibutuhkan dalam praktek ibadah ataupun dalam praktek muamalahnya. Ataupun dalam kaitan hal-hal yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memberikan kepahaman bagi dirinya di dalam agama ini. Para pemirsa yang budiman, hal yang dapat kita simpulkan dari kajian kita pada hari ini adalah yang pertama, belajar agama itu adalah wajib dan mempunyai nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memberikan kepahaman bagi dirinya terhadap agama ini. Yang kedua, sumber hukum yang sudah disepakati, sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam kaitan dengan fikih, hukum itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Demikian yang bisa kita simpulkan pada pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada masa-masa yang akan datang. Dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengkaji agama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.